banget di sosial media abis nikah. Kita malas banget lihat senyum Mbak semua. Rame banget gimana? Alhamdulillah rame. Kita kan nggak pernah mau buat, niatnya mau buat rame, tapi apa daya saya kan anaknya banyak, nggak sempet saya mencetnya buat rame. Orang si Sari aja, manajer aja kedodoran ngurusin kita aja. Saya kemarin kan nggak terlalu pengen gimana banget, saya bersyukur aja. Kalau kaya mah udah pasti, cuma udah pernah kan, kaya raya udah pernah, semua udah pernah, jadi biasa aja saya mah. Jadi untuk meledak nggak meledak ya kayak ini sebisa saya begini ngundangnya ya begitu aja gitu, nggak prepare ballroom atau kayak gimana, nggak senarsis itu kita, nggak sepinter itu saya, nggak secerdas itu saya untuk meledakin sesuatu, biasa aja. 3 hari menikah, nikah pingkan. Bersyukur diomongin orang, bersyukur. Mudah-mudahan doain teman-teman, mudah-mudahan Kak Arya sama aku bisa banyak endorse, banyak rezeki. Nanti kita bakal bagi-bagi juga nih ke teman-teman. Kalau kita punya rezeki, kita niatnya bangun perusahaan yang bisa seluruh orang bangsa Indonesia bisa banyak orang bekerja di perusahaan kita. Oke, kakak mungkin bisa diceritain itu pertemuan awalnya sama Mas Arya itu seperti apa? Gimana ketemunya? Kenapa bisa tiba-tiba menikah gitu? Oke. Aku lagi nyari jawaban yang pendek. Awalnya dia memang udah terkenal di TikTok dengan follower banyak. Aku juga banyak banget followernya, sama-sama ngetop di TikTok. Terus kita masuk ada PK challenge kan yang dapat telur terigu segala macam jadi bonyok. Nah itu random kan tiba-tiba. Tapi sebelum itu dia udah lihat aku duluan lagi nyanyi di TikTok. Aku ya cantik, narinya seksi, pokoknya dia suka lah sebagai cowok, tapi menurut otaknya juga nggak mungkin lah digapai karena siapa gua gitu. Tapi ketika suatu sore aku ngundang dia random aja siapa di situ aku undang, terus kita tanding challenge kan berdua, kayak tanding adalah gitu pertandingan. Terus di situ perkenalannya dia tanya, halo Pinkan apa kabar? Aku jawab kurang baik, aku baru putus sama pacar aku. Dia bilang, oh tenang ada aku. Terus aku bilang apa gitu, ngomong. Terus aku akan buat kamu jatuh cinta sama aku, dia bilang gitu. Terus aku bilang, nggak mungkin Arya gitu, nggak mungkin, karena emang jijik banget ngeliat dia tuh alay, kayak pokoknya hitam, terus kayak itu kalau di konten tuh kayak iya menyotin bibir gitu-gitu. Hitam terus manis ya? Iya, terus udah gitu, enggak tadinya jijik beneran, udah gitu nggak mungkin banget lah dia tuh jadi pacar aku tuh, bener-bener di otak aku tuh nggak mungkin. Udah gitu alay, udah gitu tapi waktu udah beberapa PK ke depan baru aku lihat gantengnya ketika dia nyari joget Indianya kalau lagi cakep gitu. Tapi nah suatu hari aku liatin VT-nya dia. Nah VT-nya dia tuh punya anak, dia tuh seorang yang sederhana dan dia tuh siang pagi sore tuh bekerja untuk anaknya, dan keadaannya tuh sangat, kalian bakal nangis kalau lihat rumahnya dia. Terus dia jadi ibu jadi bapak, ditinggalin sama mantannya. Konon katanya karena susah dia ditinggalin, jadi dia hanya sebatang kara merawat anaknya dengan pagi siang sore malam jualan singkong dan kerja di TikTok gitu untuk membesarkan anaknya. Dan di otak aku tuh berpikir nggak mungkin lah, ada standar aku tuh tinggi, nggak mungkin ada cowok yang bisa jadi suami aku karena harus kuat. Tiba-tiba aku lihat video dia bikin gitu kayak pernikahan gitu, ada istri yang kuat yang mau susah bersama aku. Terus dalam hati aku itu aku jadi aku kayak kagum dengan ini laki kuat mental. Jadi aku yakin aku pasti bisa kaya raya bersama dia, dan dia kuat menghadapi pencobaan hidup di muka bumi ini, dan pasti kita akan sukses. Nah itu kenapa dia orangnya, aku mulai jatuh cinta. Terus aku ajakin ketemu. Pertama aku datang ke lapak singkongnya dia dulu, terus dianya lagi tidur. Terus dia sering bilang jangan gitu karena nggak tahu lah, pokoknya dia lagi kumel jangan. Tapi aku maksa datang, terus aku datang. Terus dia lagi tidur, aku nggak mau ganggu karena aku sayang dia. Terus besokannya dia kena band. Terus aku bilang boleh aku kesana nggak? Tiba-tiba dia boleh gitu. Terus aku seneng banget gitu. Terus aku ketemu, terus makan di toko ayam. Terus kayak gitu makan, aku bilang menyatakan cinta, aku suka banget, aku mau nikah. Dia pikir aku bohongan. Terus jadi kita gimana hubungan kita mau dibongkar? Akhirnya dia bilang, jadi aku mau jadian gitu. Jadi kita jadian sama 2 minggu, terus langsung suka-sukaan. Terus dia mulai jatuh cinta karena aku buatin lagu di live.
aku buatin lagu sama aku ucapin selamat ulang tahun, dan dia terharu sama 5 tahun nggak pernah diomongin selamat ulang tahun. Terus ya udah akhirnya pacaran 2 minggu terus nikah. Kak Ari yang melihat Itu udah paling tadi pendek, kan, Mbak, ceritanya. tadi Susah, kan Mbak. dari cerita Kak Pinkan kelihatan Kak Pinkan tuh lebih agresif ke Kak Arya sendiri. Nah, Kak Sangat. Arya lihatnya gimana sih? Takut apa gimana? Aku ngeliat tuh begini, kan awal aku nggak nyangka kalau dia itu suka sama aku. Pemikir waktu dia DM, dia kepoin TikTok aku, kisah hidup aku gitu kan, dia ngasih nomor WA ke aku sehingga kita deket gitu. Aku berpikirnya dia mah cuman berteman biasa, temen challenge gitu, temen duet gitu di TikTok ya. Ternyata kesini-sininya dia nge-WA, teleponan aku, nanya aku, perhatian sama aku. Di situ aku mulai ada tanda tanya gitu, ini bener nggak sih gitu kan. Dia ada perasaan. Terus ya yang tadi dia bilang tadi, yang ulang tahun, dia ngucapin ulang tahun, aku terharu. Dia nyiptain lagu buat aku, ya rencananya sih bagus ya gitu. Lagunya itu Cinta Sederhana. Jadi mengisahkan seorang wanita yang ibaratnya superstar jatuh cinta sama laki-laki yang kampungan gitu, ibarat kata gitu. Jadi wanita tersebut itu ingin mencari cinta yang sederhana gitu sih awalnya. Cinta itu sederhana gitu, Nggak dia nggak mana harta, fisik dan lain sebagainya. Yang dia cari kebahagiaan, kenyamanan dan kesetiaan. Itu dari makna lagu tersebut gitu. Tapi kalau Mbak Pinkan sendiri dari pertama kali pandangan pertama sampai akhirnya jatuh cinta sama itu berapa lama? Kalau kita PK Challenge itu kayak duet di live streaming di aplikasi TokTok gitu ya. Itu sekitaran 2-3 minggu. Jadi kita hampir tiap hari battle gitu. Jadi yang dia musuh. yang bikin kita deket itu penonton di TikTok gitu loh. Mereka senang duet dengan kita, terus baper-baperan, kocak, lucu, semuanya ada di situ lengkap. Nah, akhirnya lama-lama penonton sendiri yang bikin ngedeketin kita. Kita kalau ada challenge ini ketemu gitu. Challenge ini dia datang ke Sepatan, aku datang ke BST jam gitu. 2 pagi. Jadi terus-terusan begitu tuh. Jadi semakin erat, semakin dekat, dan netizen sendirilah yang nyatuin kita gitu sebenarnya. Kita ada rasa sebelumnya di balik itu, tapi netizen yang memperkuat gitu ya, memperkuat nyatuin kita gitu, cocok, terhibur, sama-sama kocak, ibaratnya kasarnya sama-sama koplak lah gitu ya. Bahasa ininya mah gitu. Aku di TikTok tuh geblok, karakter aku tuh geblok gitu kalau di TikTok. Dia juga. Bahkan tiap malam itu penonton pada nungguin kita live streaming berdua. Asal aku muncul, Pinkan komen, Pinkan. Ntar kalau Pinkan nge-lab, Arya challenge duet gitu. Jadi mereka disitulah kita semakin deket. Niatnya sih kita memang menghibur penonton gitu. Dengan ada yang nyawer ya syukur, alhamdulillah banyak saweran ya kan. Artinya orang menyawer kita itu di live streaming juga bukan semata-mata dia itu sok-sokan gitu kan, bukan ya. Karena mereka berbagi itu karena dia terhibur gitu. Ada salah satu spender yang sultan kalau bahasa di TikTok itu sultan besar lah gitu nyawer. Dia bilang sampai aku disalutin sama para penonton sultan besar gitu ya. Gue suka banget labnya Pinkan sama Arya. Dia mau capek mau kerja gitu kan, ibaratnya gitu. Gua nyawer dia itu berupa uang loh. Ini uang lo gua nyawer elang, gua nyawer paus, nyawer singi, ini elang gitu. Duit gitu, jutaan gitu kan. Tapi gua nggak sia-sia karena gua terhibur. Anggaplah gua gaji dia itu dia udah menghibur gua. Kita guling-gulingan. Nah, kita kotor-kotoran, kita menghibur penonton gitu kan. Seru-seruan. Jadi mereka itu nyawer itu bukan karena pansos, bukan karena apa, karena mereka emang senang real gitu, menghibur. Kita merasa menghibur orang dan dia pun terhibur sama kita gitu. Kan ada host di TokTok itu ya biasa lah, nggak seperti kita gitu kan. Ada kerjaan intinya, memang identik live streaming itu kan nggak jauh dari ngemis online ya, nyari koin ya. Tapi kan artinya kita juga kerja, mau capek menghibur orang, wajar kalau orang itu nyawer kita gitu. Mas Arya berarti yang tinggal di Sepatan itu Mas Arya? Iya, aku.